pada Selasa 14 Februari 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Dia menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Dia menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud.
Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate.
Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023.
Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara,
sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut.
Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud.
Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate.
Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023.
Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara
sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud.
Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate.
Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023.
Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate.
Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari.
Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023.
Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud.
Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut.
Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya.
Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latifini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023.
Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik.
yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak.
Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud.
Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate.
Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam.
Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan.
Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Bus Trans Saver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate.
Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam.
Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam.
Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut.
Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G, bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan.
Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Jagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023.
Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate.
Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan.
Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan Tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan Tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam.
Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi,
informasi sebelumnya, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate.
Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab Kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia.
Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palopi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik. Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Best Run Safer Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS.
Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara sampai lebih dari 8 triliun rupiah. Dikabarkan Plate rupanya jatuh sakit di Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung harus membatalkan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Rabu malam 31 Mei 2023. Kuntadi mengatakan tak mengetahui sejak kapan Johnny G. Plate sakit. Ia baru mengetahui pada Rabu 31 Mei lalu karena merupakan jadwal Johnny G. Plate diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi tower BTS. Akibatnya tim penyidik Jampitsus Kejagung pun harus membatalkan agenda pemeriksaan tersebut. Dari kondisi tersebut dipastikan tidak ada pembantaran bagi Johnny G. Plate sebab kejaksaan telah memanggil dokter ke Rutan Kejari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh pun dikabarkan menjenguk Johnny G. Plate di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya tak diketahui apakah kunjungan itu dilakukan hanya oleh Surya Paloh seorang atau bersama petinggi Nasdem lainnya. Namun Kuntadi memastikan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengungkapkan, Kejagung akan mengungkap secara terang benderang kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Johnny G. Plate. Seluruhnya akan dibuka di persidangan dan tertera dalam surat dakwaan, termasuk soal aliran dana korupsi yang diduga mengarah ke partai politik besar di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi. Kuntadi menyampaikan seluruh peristiwa pidana dalam proyek BTS akan terbuka dalam persidangan, termasuk soal ada atau tidaknya setoran yang diterima oleh ex-Menkominfo Johnny G. Plate terkait perkara ini. Selain itu, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo juga turut memberikan pernyataan serupa saat ditanyai perkembangan perkara korupsi BTS ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai keterangan antara ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Kabak TU Kominfo Happy Endah Palupi terkait dugaan setoran, dia enggan menjawab banyak. Sebelumnya, kasus rasuah pengadaan tower BTS mengerucut pada dugaan keterlibatan pucuk ex-pimpinan Kominfo Johnny G. Plate. Dugaan aliran dana kepada sang ex-menteri pun tengah ditelusuri oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, termasuk diantaranya yang didalami yakni dana operasional yang diduga disetor kepada Menkominfo Johnny G. Plate terkait pengadaan tower BTS di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai informasi, dugaan setoran kepada Menkominfo Johnny G. Plate ini termaktub dalam berita acara pemeriksaan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif yang telah menjadi tersangka. Dalam BAP yang tersebar, Anang memberikan keterangan bahwa dirinya bertemu Johnny G. Plate sekira Januari hingga Februari 2021 di ruang Menteri Kantor Kominfo. Dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan mengenai dana operasional sebesar 500 juta rupiah yang mesti diserahkan setiap bulannya. Upaya pendalaman atas keterangan Anang Latif ini dilakukan Kejaksaan Agung dengan menggali keterangan Menkominfo Johnny G. Plate sebanyak 2 kali, yakni pada Selasa 14 Februari dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Johnny G. Plate dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Sementara terhadap Happy Endah Palupi yang namanya juga disebut Anang dalam BAP, tim penyidik telah menggeledah rumahnya dan menggali keterangan pada Selasa 21 Januari. Menurut Kuntadi, penggeledahan tak hanya dilakukan di rumah Happy pada hari yang sama. Ia mengungkapkan ada beberapa lokasi penggeledahan terkait kasus ini, namun dirinya tak menyebutkan secara rinci lokasi-lokasi penggeledahan yang lainnya. Nasdem meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD tak bersikap seolah menjadi pekerja hubungan masyarakat atau humas dalam bertugas. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy pada Jumat 2 Juni 2023. Gus Coy menyebutkan Mahfud MD sebagai tukang merilis informasi. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi keterangan Mahfud MD soal isu aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G ke 3 partai politik.
Menurutnya, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memerintahkan bawahannya selalu mendalami informasi tersebut. Gus Coy mengungkapkan Partai Nasdem mendukung pengusutan kasus korupsi BTS 4G harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Muncul kabar 3 nama partai politik yang menerima aliran dana proyek BTS 4G yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Isu tersebut kemudian direspons oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD di kantor Kominfo Jakarta Pusat pada Selasa 25 Mei lalu. Mahfud mengaku sudah mendapatkan nama-nama sosok yang terlibat, namun Mahfud MD menganggap isu tersebut hanya sebatas gosip politik. Yang menegaskan agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Mahfud juga sudah menyampaikan ke Presiden Joko Widodo bahwa ia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Pasalnya akan ada muncul kerumitan yang menimbulkan kemelut politik. Oleh sebab itu, Mahfud MD mempersilahkan Kejaksaan Agung ataupun KPK untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mengaku bakal mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Johnny G. Plate. Keterangan tersebut dikatakan Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Willy Aditya pada Jumat 2 Juni 2023. Langkah itu ditempuh untuk melihat apakah Plate benar-benar terlibat dugaan korupsi. Dalam hal ini, korupsi penyediaan infrastruktur Bus Trans Saver Station atau BTS 4G. Selain itu, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Namun demikian, Willy enggan memaparkan lebih jauh langkah tersebut. Willy pun mengungkapkan status Johnny G. Plate saat ini sebagai bakal calon legislatif Partai Nasional Demokrat. Status Johnny belum diubah karena Nasdem masih akan menempuh tahap pra-peradilan. Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait kasus korupsi Johnny G. Plate. Sebelumnya, mantan Menkominfo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Tower BTS. Selain korupsi, kini Kejagung juga mengusut soal dugaan tindak pencucian uang. Saat ini, tim penyidik Kejagung sudah bergerak ke daerah-daerah untuk mengumpulkan bukti. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus itu mengumpulkan bukti dugaan TPPU. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi pada Jumat 2 Juni 2023. Meski begitu, Kuntadi enggan menyebutkan terkait nama-nama daerah yang dimaksud. Hal itu karena dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Pendalaman dugaan TPPU dilakukan karena merupakan bagian dari prosedur tetap atau protap. Sebab penanganan korupsi saat ini bukan hanya tentang penindakan, namun juga dilakukan upaya pengembalian kerugian negara termasuk dalam kasus BTS. Kejaksaan Agung mengungkapkan kondisi terkini mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang tersandung kasus